the peace of earth will know. Haleluya, Shalom Bethesda Church. Shalom. Shalom Bethesda Church. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama merayakan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Amin. Kita bersama-sama bersuka cita untuk setiap hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Kau lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan yang Kau lakukan di atas kayu salib untuk menebus kami satu kali untuk selama-lamanya, sehingga kami layak untuk menerima semua berkat, semua janji-janji Tuhan, semua ketersediaan yang ada padamu melimpahi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersuka cita, kami mau tinggikan namamu, nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Mari bersama-sama kita bersuka cita, amin. Kita tinggikan, kita puji namanya, haleluya. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With new mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Come on, sing. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice, we'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice, we'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Let's sing Jesus, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Oh, behind what happened yesterday, today there's a new thing happening. Behind what happened yesterday, today there's a good thing happening. Behind what happened yesterday, today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, there's a new thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. The Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Mari bertepuk tangan bersama umat Tuhan di tempat ini yang sudah terima sukacita sorgawi, katakan amin. You ready, church? I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for
for the joy of the Lord. Amen. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm praised but not corrupt, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Dengan iman katakan saudaraku, though the sorrow may last for the night, His joy comes with the morning. Yeah, I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, and I'm laying them down for the joy of the Lord. Everyone say yes, Lord. Come on. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. Amen. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure, that His joy is gonna be my strength. Iman kami Tuhan. Though the sorrow may last for the night, His joy is come with the morning. Come on. Woo. I'm ready my sorrow, I'm ready my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. Hey. I'm ready my sickness, I'm ready my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Yang bersuka cita katakan yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, amen. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, amen. Moment of church, come on. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, hey. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, amen. Yes, yes Lord, amen. Yes, yes Lord, amen. Yes, yes Lord, amen. Yang terakhir umat Tuhan. Yes, yes Lord, amen. Iya. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami mempunyai juru selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mati di bukit Kalvari untuk menebus semua dosa kami once and for all. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Oh, yes, God.
church. Ya penebusku. Yes, Lord. Thank you, Jesus. One more time. Ya penebusku, Dia hiduplah. Ya penebusku, Dia hiduplah. Ya penebusku, Dia hiduplah. Ya penebusku, Dia hiduplah. Ya penebusku, hiduplah. Ya penebusku, Dia hiduplah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan. We welcome you in this place, Lord. Di momen ini Tuhan, kami mau meletakkan segala pikiran kami, perasaan kami, bahkan apapun yang menjadi beban kami Tuhan, di tangan-Mu yang berlubang paku. Engkau satu-satunya harapan dalam hidup kami, Yesus. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Engkau datang membuat segala sesuatu menjadi baru untuk kami. Segala sesuatu menjadi indah bagi hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini kami melihat pemulihan untuk kesehatan kami. Kami melihat pemulihan untuk keluarga kami. Kami melihat pemulihan Bapak untuk jiwa kami, Yesus. Bahkan masa depan kami Engkau pulihkan Tuhan. As we worship you, Lord. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my feet and surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita, umat Tuhan di tempat ini. I set my eyes
My heart responding to your love, responding to your love. I cast my fear, I cast my fear, surrender and surrender all to you. Lord, here I worship you. Umat Tuhan nyatakan, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, wander into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Kau jamah kami. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. And let this be a worship from my heart for you, my King. Mari umat Tuhan nyatakan in this moment. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song. Let it be a sweet song to you. Let it be the most that I can give. Let it be a worship from
Mari ambil waktu ini saudaraku. Waktu berdiam bersama Tuhan. Waktu untuk memandang Yesus dan karya salibnya. Saudaraku, apapun yang kau bawa ke tempat ini saudaraku, engkau akan pulang dengan tidak sama lagi. Yesus akan datang memberikan segala sesuatu yang baru bagi hidup saudara. Amin. Dia akan pulihkan saudara, pulihkan hidup saudara, keluarga saudara, kesehatan saudara, bahkan masa depan saudara. Tetap pandang Yesus, sumber segala penyediaan bagi umat Tuhan di tempat ini. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let it be a sweet song to you, and let it be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Thank you, Jesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu yang kudus. Sebab apa yang Kau lakukan untuk setiap kami sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk karya salib yang telah Kau lakukan Tuhan. Untuk menebus setiap kami Bapa. Sungguh tiada kasih yang lebih indah selain daripada kasih-Mu Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Kami naikkan pujian Tuhan. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Amin. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Bersama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kau. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu,
Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bersama-sama katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sebab karena salibmu Tuhan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, lakukan mujizatmu Tuhan, mujizatmu di hidupku. Mari bersama-sama angkat tangan kita, katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Sebab Kau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Kami percaya Kau sanggup melakukan mujizat, mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Firman-Mu yang mengatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras yang ada di Libanon. Mereka yang tertanam dalam bait Tuhan akan bertunas, berbuah seperti pohon korma di pelataran Allah di luar bait Tuhan. Bahkan sampai masa tua pun tetap berbuah menjadi gemuk dan segar. Kami bersyukur Tuhan, kami tertanam di dalam rumah-Mu hari ini. Melihat Yesus, melihat pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Maka kami percaya, kami akan berbuah dalam seluruh area kehidupan kami. Kami diberkati, tetap sehat, tetap kuat, umur panjang, bahkan sampai masa tua pun. Kami tetap diberkati, tetap sehat, tetap kuat. Kami menerima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada kami. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami ada dalam posisi ini, selalu berkumpul melihat Yesus dan melihat pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan. Kami percaya Tuhan, menjelang kedatangan-Mu yang semakin dekat, kami percaya bahwa pertemuan-pertemuan ibadah kami tidak menjadi sia-sia.
Kami percaya persekutuan kami dengan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Ada begitu banyak ketersediaan yang sedang Kau persiapkan untuk diberikan kepada kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian, kami siap menerima semua berkat warisan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Selamat hari Minggu yang diberkati. Amin. Saya pikir nggak ada orang. Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat sekelilingmu, katakan kamu juga. Amin. Lihat firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-9. Apa yang pernah ada akan ada lagi dan apa Positif demam berdarah. Dia positif demam berdarah, dia masuk rumah sakit. Kemudian saat itu trombositnya belum turun, masih 250.000. Masih normal. Kemudian menjelang hari demi hari berlalu, trombosit mulai turun. Dan turunnya sangat drastis. Dari 250.000 jadi 150.000, jadi 80.000, jadi 50.000, kemudian jadi 25.000, dan puncaknya sampai 11.000. Turunnya begitu drastis. Dan menurut medical, kalau sudah di bawah 20.000 itu bisa terjadi internal bleeding. Jadi itu sebabnya dia nggak boleh sikat gigi, nggak boleh jalan ke kamar kecil. Karena kalau terjatuh akan terjadi bleeding, dan bleedingnya itu nggak bisa di stop. Karena virus demam berdarah itu bukan hanya makan trombosit saja, tapi merusak sel yang membekukan darah. Jadi kalau terjadi bleeding, itu pendarahannya nggak bisa di stop. Jadi kurang lebih pada hari yang ke-6, itu trombositnya turun sampai 11.000. Dan itu titik kritisnya dia saat itu. Sangat kritis sekali. Saya pulang ke rumah pada hari yang ke-6 kalau nggak salah. Saya pulang ke rumah dari rumah sakit sekitar jam 7, jam 8 malam. Nggak terjadi apa-apa. Dia masih bisa makan, masih bisa beraktivitas, tapi tetap di ranjang. Karena nggak boleh turun dari ranjang. Dokter bilang nggak boleh turun dari ranjang. Kemudian kira-kira jam 12.30 malam, tengah malam, mbak yang jaga istri saya WA, tapi saya udah tertidur. Akhirnya mbak yang satu ketok-ketok, Pak, baca WA-nya. Pas saya baca WA-nya, Pak, ibu kepalanya sakit sekali, dia nggak bisa tidur, sampai nangis-nangis. Yaudah saya ke sana. Saya berangkat ke sana. Waktu saya tiba di rumah sakit, dia sudah duduk, nggak bisa tiduran, sudah duduk, pakai oksigen. Kemudian alatnya sudah bunyi-bunyi semua. Dan saya bilang, suster kenapa ini? Dia bilang, denyut nadinya ibu turun ke 36. Denyut nadinya turun ke 36. Tekanan darahnya naik 160-80. Begitu tinggi. Dan denyut nadinya dan trombositnya sudah 11.000, udah di bawah yang seharusnya dilakukan transfusi darah. Tapi entah kenapa saat itu mereka tidak mau transfusi darah. Dan seharusnya kalau denyutnya sudah 36 harus masuk HCU paling enggak. Tapi mereka enggak melakukan itu. Terus saya bilang, kenapa seperti ini, suster? Iya, kita sudah hubungin dokter jaga, tapi juga nggak tahu. Itu titik kritisnya dia. Kemudian dia bilang, saya sakit banget kepalanya, seperti mau copot kepalanya. Seperti mau copot katanya. Dan dia nggak tahan, dia sakit, dia nangis, aduh sakit. Sampai dia bilang, saya nggak tahan. Sampai oksigennya dia mau lepas, dia mau nyerah gitu. Sampai mau nyerah. Denyut nadinya 36, 38, 37, terus turun denyut nadinya. Saya bilang, no, kamu nggak boleh nyerah. Ya kan? Terus dia hanya duduk tegak begini, kalau dia begini sedikit itu sakit sekali kepalanya. Seperti mau copot katanya kepalanya. Kalau dia begini sedikit sakit. Jadi saya harus topang kepala dia. Saya kayak bekap dia, saya topang kepala dia di sini. Gitu, sambil kita berdoa. Lihat Yesus. Kamu lihat Yesus. Itu suster keluar masuk, saya nggak tahu apa yang dia lakukan. Suntik kita. Suster, itu kasih apa? Dia bilang, ini kata dokter dikasih obat penahan rasa sakit yang paling tinggi tingkatannya. Sebenarnya obat rasa sakit sudah ada dalam infus, tapi ini yang paling tinggi tingkatannya. Dia bilang, ini yang paling tinggi tingkatannya. Ya mudah-mudahan bisa menghilangkan. Tapi dia terus nangis, dia terus menjerit, dia terus rasa sakit. Saya cuma bilang, no, lihat Yesus. Saya nggak kuat. Dia mau lepasin. Nggak, pasang lagi oksigennya. Lihat Yesus. Saya sakit kepalanya. Iya, lihat Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Dia sudah gantikan posisimu. Lihat Yesus.
Dia lihat Yesus, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sudah gantikan posisi saya, Engkau sudah tanggung rasa sakitnya. Aduh, kepala saya sakit. No. Lihat Yesus pakai mahkota duri. Lihat Yesus. Jadi saya nggak tahu, itu sudah kurang lebih 2 jam setengah. 2 jam setengah, suster keluar masuk, alat bunyi-bunyi. Saya nggak mau terpengaruh. Saya nggak mau tanya, kenapa suster? Enggak, kita berdoa. Lihat Yesus, lihat Yesus. Selalu lihat Yesus, selalu lihat Yesus. Lihat Yesus, lihat Yesus. Saya sempat berdoa sama Tuhan, saya ini ditontonin orang loh. Saya ditontonin orang yang bukan orang percaya. Saya ditontonin mbak saya ditontonin suster-suster yang masuk, yang bukan orang percaya. Dan mereka melihat saya, lihat Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, kalau nggak terjadi apa-apa Tuhan. Mereka nonton loh. 2 jam setengah. Saya topang kepalanya, saya lihat Yesus. Saya nggak tahan, mau copotin lagi. No, lihat Yesus. Dan selama 2 jam setengah, setelah 2 jam setengah, itu obat nggak pengaruh. Obat yang paling tinggi tingkatannya untuk menghilangkan rasa sakit, nggak mempan. Artinya saya tahu, dunia nggak punya jawaban. Yesus punya jawaban. Amin. 2 jam setengah, lihat Yesus. Terus lihat Yesus. Dia, suster masuk, dia tanya, suster berapa lama? No, jangan lihat situasi, lihat Yesus, selalu lihat. 2 jam setengah, saya jagain pikiran dia. Lihat Yesus, selalu lihat Yesus. Lihat Yesus di atas kayu salib, lihat Yesus pakai mahkota duri. Setelah 2 jam setengah, intensitas jeritannya semakin berkurang, kemudian tiba-tiba dia tertidur, terlelap. Sampai kapan? Sampai besok sore, jam 5 sore. Dan waktu dia bangun, mulai saat itu trombositnya mulai naik. Nadi rate-nya mulai naik dari 36, 38. Akhirnya bertahan di 59. Bertahan di 59. Harusnya normal 60, tapi puji Tuhan udah 59. Kadang-kadang 62. Kalau 62 nggak bunyi. Tenang saya. Begitu 59 bunyi, aduh nih orang. Bunyi lagi, titit. Jadi mengacaukan pikiran saya, tapi nggak, no. Saya tahu Tuhan sediakan kesembuhan. Amin. Sejak saat itu trombosit mulai naik, 18.000, 25.000, 50.000, ke 125.000, akhirnya 150.000, akhirnya normal 250.000. Amin. Setelah dia keluar dari rumah sakit, kita ketemu salah satu dokter, dia profesor, internis. Dia bilang, sini saya baca laporannya. Dia baca laporannya. Dia bilang, ini harusnya kamu udah gak ada. Harusnya kamu sudah mengalami dengue shock. Karena kalau trombosit udah di bawah 20.000, 11.000, itu kamu akan terjadi internal bleeding. Di mana-mana internal bleeding, dari kuping, dari mata, di dalam tubuh juga terjadi internal. Dan kalau terjadi internal bleeding, nggak akan ada yang bisa stop. Dan kalau heart rate nadi itu di bawah 30, di bawah 37, itu juga fatal. Paru-paru kamu nggak bisa memompa oksigen sampai ke otak. Kemudian di chamber-chamber paru-paru itu akan terisi darah dan akan mengakibatkan kegagalan paru-paru. Dia baca semua laporannya, ini harusnya kamu, dia bilang, ini mujizat. Dan waktu saya tanya, waktu kita berdoa, apa yang kamu rasakan? Saya cuma ngerasain sakit pertama-tama aja. Tapi setelah itu, saya seperti nggak merasakan apa-apa. Dia cuma dengar saya, lihat Yesus. Kemudian dia tertidur. Dan saya percaya ketika dia memandang Yesus, rasa sakitnya sudah ditanggung di atas kayu salib. Amin. Jadi betapa pentingnya kita melihat Yesus. Selalu melihat Yesus. Nggak ada yang saya lakukan, saya cuma jagain dia. Lihat Yesus. Waktu dia mau nyerang, lihat Yesus. Lihat Yesus yang tergantung di atas. Lihat dia sudah hancur-hancuran. Lihat kepala saya sakit banget kayak mau copot. Lihat Yesus pakai mahkota duri. Dia sudah tanggung penyakitmu, rasa sakitmu. Lihat Yesus sampai akhirnya intensitasnya mulai reda. Harusnya obat itu saat waktu diberikan, dia bilang, kata suster, 5 menit lagi akan hilang. Nggak hilang, 2 jam setengah nggak hilang, makin sakit. Artinya apa? Dunia nggak punya jawaban. Amin. Tapi Yesus punya jawaban. Di hari yang ketiga ini, dari bukit Kalvari,
Abraham menamakan tempat itu. Tuhan menyediakan. Artinya apa? Dari Kalvari lah Tuhan menyediakan semua yang kamu butuhkan. Itu sebabnya selalu melihat ke sana. Melihat Yesus. Melihat pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Apapun yang kamu butuhkan. Semuanya tersedia. Di hari yang ketiga. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Amin. Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu. Menjelang kedatangan hari Tuhan yang semakin dekat. Semakin dekat. Persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kamu yang tertanam dalam bait Tuhan, kamu akan berbuah seperti pohon korma. Semua area hidupmu akan menghasilkan buah. Kamu tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kemuliaan Tuhan akan menjaga barisan belakangmu. Amin. Terangmu semakin bersinar dan lukamu lekas pulih. Kenapa? Karena hari yang ketiga Tuhan menyediakan kesembuhan buat saudara, buat saya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Betapa suatu privilege, hak istimewa yang kau berikan kepada kami. Hidup di hari yang ketiga, menjelang kedatangan-Mu Tuhan. Engkau akan menghidupkan kami, membangkitkan kami. Dan kami akan hidup di hadapan-Mu sampai selama-lamanya. Artinya sebelum kedatangan-Mu Tuhan, Engkau akan menghidupkan, membangkitkan cahaya. To heal, to restore, to health. Memulihkan kesehatan kami. Engkau akan menyembuhkan kami. Bahkan lebih daripada itu. Pada hari yang ketiga. Ketika Abraham melayangkan pandangannya. Dia melihat tempat yang kau maksudkan itu. Itulah Bukit Moria. Di bukit itu Abraham menamai tempat itu. Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Kenapa? Karena Abraham melihat seekor anak domba yang tersangkut tanduknya. Di semak belukar, di kayu. Sesungguhnya Abraham melihat harinya Tuhan. Di mana Tuhan tergantung di atas kayu salib. Di Bukit Kalvari, bagian yang tertinggi dari Bukit Moria. Dan Abraham menamakan tempat itu Tuhan menyediakan. Dan kami tahu hari ini, dari Kalvari lah Tuhan menyediakan semua yang kami butuhkan. Itu sebabnya kami mau hanya melihat kepada Yesus. Melihat kepada pekerjaan yang sudah kau selesaikan di Bukit Kalvari. Karena kami tahu itulah ketersediaan kami. Kami mau terus datang melihat Yesus, terus datang melihat Yesus. Karena kami tahu Yesus terus menerus memberikan apapun yang kami butuhkan kepada kami semua. Dan mereka hari ini datang kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau terus memberi apapun yang mereka butuhkan hari ini. Kau tahu satu persatu kebutuhan mereka. Kau tahu satu persatu kebutuhan anak-anakmu Tuhan. Engkau akan terus memberikan kepada mereka. Engkau terus memberi apapun yang mereka butuhkan. Akan datang menjawab semua kebutuhan mereka. Dan namamu yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Savior of the world, as a precious sacrifice, you are the bread of life. You're the bread from heaven. You crown me with your love. You gave everlasting life. You are the bread of life. You're the bread from heaven. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Firman-Mu yang mengajarkan. Barang siapa makan tubuhmu, minum darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang kau miliki di surga. Soe life, hidup yang sehat, diberkati, tidak pernah kekurangan satu apapun. Kami semua yang terima tubuhmu, terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini. Rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditikam, ditombak, dihancurkan di atas kayu salib. Engkau hancur-hancuran. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Kalau engkau sudah tanggung semua penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, terima tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakkan menerima semua berkat, warisan, orang benar, dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, kita baru saja menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Artinya kita sudah menerima setiap benefit oleh karena pengorbanannya di kayu salib. Karena itu mari kita mengucap syukur dari hati, sama-sama katakan. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, stand by your grace eternally. Saudara masing-masing berdoa, naikkan setiap doamu sama Tuhan, naikkan setiap pergumulanmu sama Tuhan, nyanyi firman Tuhan. Apabila saudara menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus tinggal dalam saudara, saudara tinggal dalam Tuhan Yesus, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan kepadamu. Tuhan akan mensuplai, pokok akan mensuplai semua kebutuhan ranting, supaya ranting bisa berbuah banyak dan Bapa dipermuliakan. Kami berkati minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang sesuai dengan firman-Mu. Markus 6 ayat 12, 13, setiap tetes, setiap oles minyak yang keluar dari botol ini adalah minyak urapan, punya kuasa kesembuhan ilahi, dioleskan pada orang sakit disembuhkan, punya kuasa mengurapi, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan. Betapa kami bersyukur Tuhan, satu privilege. Kami hidup dan kami ada di hari yang ketiga, menjelang kedatangan-Mu yang semakin lama, semakin dekat. Kami tidak lagi pernah mau meninggalkan persekutuan-persekutuan kami, pertemuan-pertemuan ibadah kami. Menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, karena kami tahu, kami mau melakukannya semakin giat lagi. Karena kami tahu persekutuan kami dengan Tuhan, di gereja, di care group, dimanapun, tidak akan sia-sia. Selama kami mendatang, melihat, kami tahu Engkau terus-menerus memberikan kepada kami. Itu sebabnya kami harus selalu datang kembali dan melihat Engkau, melihat pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan. Kami tahu Tuhan, di hari yang ketiga ini menjelang kedatangan-Mu yang semakin dekat, ada kesembuhan di sana. Ada pemulihan, restore to health. Ada pemulihan kesehatan kami, ada kesembuhan. Engkau lihat anak-Mu satu persatu di tempat ini Tuhan. Mereka datang kepadamu. Kami tahu dalam Injil, semua orang yang datang berdiri di hadapan-Mu, mereka menerima sesuatu. Karena Engkau terus-menerus memberi. Hari ini mereka datang berdiri di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau berikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Berikan kesembuhan kepada mereka. Pulihkan kesehatan mereka satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tahu Tuhan, di hari yang ketiga juga, Abraham melihat satu tempat. Dia melayangkan pandangannya dari jauh. Dia melihat tempat yang Tuhan maksud. Dan tempat itu dinamakan Bukit Moria. Tapi Abraham menamakan tempat itu Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh pada hari yang ketiga. Dan kita tahu, dan kami tahu Tuhan, hari ini tempat itu di mana Tuhan menyediakan. Tuhan Yesus berkata, Bapamu Abraham bersuka cita karena dia melihat hariku. Dia melihat Yesus yang bergantung di atas kayu salib. Di Bukit Moria, di bagian yang tertinggi yaitu Kalvari. Dan Abraham menamakan tempat itu Tuhan menyediakan. Kami tahu, dari Kalvari lah semua yang kami butuhkan Engkau sediakan. Kami hanya melihat,
Kami percaya, kami memperkatakannya, dan apapun yang mereka butuhkan hari ini, dari Kalvari, Engkau berikan kepada mereka. Kau sediakan segala sesuatu. Kau tahu satu persatu kebutuhan anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Mereka datang, mereka tertanam dalam bayi Tuhan. Mereka melihat Yesus, melihat pekerjaan sedang Kau selesaikan. Biarlah firman ini digenapi dalam kehidupan mereka. Mereka akan bertunas, menghasilkan buah yang banyak seperti pohon korma. Mereka tumbuh subur, sehat, kuat seperti pohon aras di Libanon. Bahkan sampai masa tua pun mereka tetap berbuah. To be green, become prosperous, tetap menghasilkan dan tetap sehat, tetap kuat, diberkati. Dan biarlah kemuliaan Tuhan ketika mereka melihat Yesus, mereka mencerminkan kemuliaan Tuhan. Biarlah kemuliaan itu yang menjaga barisan belakang mereka. Dan kami percaya terang mereka semakin bersinar. Dan luka mereka, penyakit mereka akan lekas pulih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini, dia berikan damai, sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan yang kekal. Setiap yang diberkati, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.